Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Rusmiati, CGP Angkatan 9. Kali ini saya dalam melaksanakan tugas demonstrasi konseptual, di mana saya akan mewawancarai seorang ibu kepala sekolah, dan di sini merupakan adalah ibu dari kepala TK Mutiara Arofah. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih telah memberikan waktunya kepada saya sehingga saya dapat melakukan wawancara hari ini. Ibu, ini terkait daripada kasus-kasus yang mungkin pernah Ibu alami, baik itu daripada kasus dilema etika atau bujukan moral. Nah, kira-kira nih, apa sih yang dapat Ibu lakukan dalam mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Ya, baik. Tentu selama menjadi pemimpin di TK Mutiara Arofah, tentu ya banyak sekali permasalahan-permasalahan yang saya hadapi, baik itu dilema etika ataupun bujukan moral. Nah, dalam mengidentifikasi masalah tersebut, yang pertama saya lakukan itu adalah fokus permasalahannya dulu seperti apa. Nah, fokus permasalahan, terus selanjutnya mengumpulkan fakta-fakta yang ada, lalu bertanya atau mencari sumber informasi terkait kebenarannya. Itu mencari informasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Mungkin seperti itu salah satu langkah identifikasi dalam permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Baiklah, jadi Ibu ketika menghadapi suatu permasalahan, di mana Ibu mengidentifikasinya dengan cara fokus pada permasalahan itu seperti apa, kemudian juga mencari fakta yang relevan pada permasalahan tersebut, dan mungkin juga Ibu berkomunikasi, berdiskusi dengan pihak-pihak yang terkait untuk mencari solusi agar permasalahan itu dapat diselesaikan. Baiklah Ibu. Nah, kemudian saya ingin bertanya lagi Ibu, bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan tentunya di sekolah Ibu ini, terutama dalam kasus-kasus yang memang dimana ada kepentingan sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Seperti apa Ibu? Ya, mungkin langkah-langkah yang saya ambil yang sudah disampaikan tadi, yang pertama itu adalah mengidentifikasi gitu ya, fokus permasalahan itu di apa gitu, karena kan permasalahan dilema etika ataupun bujukan moral itu juga kan sangat banyak gitu ya. Apakah dari aspek pembelajaran, dari personalia guru, dari siswa ataupun orang tua murid ataupun yang lainnya. Mungkin kita identifikasi dulu aspek mana dulu nih permasalahannya. Lalu tentu untuk mengambil keputusan itu tidak mudah ya, gitu, tidak mudah. Kita harus bisa membuat keputusan yang tepat dan mungkin mengambil resiko yang sekecil-kecilnya, gitu ya. Jadi harus memang landasan dalam pengambilan keputusan itu memang ada beberapa gitu. Yang mungkin salah satunya yang saya ambil itu kadang dilihat dulu dari latar belakang atau peraturan yang ada di sekolah seperti apa. Terus juga dilandasi dengan hasil akhir yang akan disepakati itu seperti apa. Dan juga tidak dipungkiri gitu bahwa dalam setiap pengambilan keputusan itu tentu kita didasari dengan rasa peduli gitu. Ada hati nurani kita dalam yang terlibat gitu dalam proses pengambilan keputusannya, seperti itu. Baik Ibu, jadi mungkin memang terlebih dari pertanyaan sebelumnya memang harus difokus dulu dalam mengidentifikasi permasalahannya seperti apa, kemudian menganalisa apakah itu permasalahan secara individu, baik itu guru atau pembelajaran, itu fokus kepada permasalahan yang dihadapi. Kemudian juga Ibu mencoba berusaha mencari latar belakang dari
permasalahan tersebut, kemudian juga dari pihak-pihak yang terkait tentunya mencari informasi, menggali informasi, sehingga nanti keputusan yang diambil oleh Ibu itu tepat ya. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Oke. Nah, kira-kira menurut Ibu ya, langkah yang betul-betul prosedur yang seperti apa nih yang sudah Ibu lakukan selama ini? Iya, baik. Terkait langkah-langkah dalam pengambilan keputusan ini, tentu yang pertama dilakukan adalah berkomunikasi dengan pihak terkait gitu ya, pihak yang bersangkutan maksudnya gitu ya. Fokus permasalahannya seperti apa, lalu mencari informasi terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Misalnya dalam aspek, sebetulnya banyak ya di Medika itu. Mungkin salah satu contoh yang saya hadapi baru-baru ini gitu ya, terkait dengan guru, personalia guru gitu, dimana seorang guru ini punya dua kewajiban gitu, antara tanggung jawabnya sebagai guru di sekolah dan juga tanggung jawab lain di luar sekolah yang memang sama-sama penting. Sama-sama penting. Iya, dan itu memang harus dikomunikasikan secara intens gitu ya. Karena dua-duanya dianggap penting, berarti kita juga harus menemukan solusi atau alternatif yang betul-betul itu kan harus dipilih salah satu, tapi tidak merugikan dua-duanya gitu ya, yang memang baik benar ya, yang satu baik dan yang lainnya juga harus baik juga gitu. Makanya proses yang diambil itu, langkah yang diambil salah satunya seperti yang sudah tadi diungkapkan gitu ya, seperti itu. Dan tentu didasari dengan peraturan, komunikasi dengan gurunya, dan membuat solusi bersama gitu ya, apa langkah yang harus diambil. Dan tentu ini juga melibatkan dari rekan sejawat ataupun keluarga dari guru tersebut gitu ya, karena kan permasalahannya ini antara permasalahan yang di sekolah dan tanggung jawab yang ada di luar sekolah gitu. Jadi kita melibatkan orang-orang sekitar yang terlibat dalam permasalahan itu. Berarti mungkin daripada permasalahan yang dihadapi itu adalah individu lawan komunitas ya. Iya, individu melawan sekolah mungkin ya, organisasi mungkin itu. Jadi dari paradigma dalam penyelesaian dilema etika tersebut, nah bagaimana kiranya Ibu menyelesaikannya? Apakah ada kan kita berbasis pada hasil akhir ataupun berbasis kepada peraturan atau berbasis rasa kepedulian yang diambil keputusan oleh Ibu itu seperti apa untuk paradigma penyelesaian permasalahannya? Ya, seperti yang barusan disebutkan ya gitu, untuk langkah-langkah yang berdasarkan hasil akhir ataupun rasa peduli dan juga peraturan sekolah, tentu itu harus berdasarkan ketiga itu ya, ketika itu harus karena berkaitan gitu ya. Nanti jadi ketika dihadapkan dengan permasalahan tersebut, tentu kita harus hasil akhirnya tuh mau apa gitu ya. Ketika dua-duanya dianggap benar, tentu harus salah satu ada yang diprioritaskan. Skala prioritasnya itu mau apa dulu gitu ya, apa dulu nih gitu yang mau diprioritaskan. Tentu itu hasil akhir ya tadi seperti yang disebutkan tadi ya. Dan juga dilihat dari peraturan yang ada di sekolah, kewajiban dari guru itu seperti apa gitu, tanggung jawabnya seperti apa. Dan juga tentu sebagai kepala sekolah harus punya rasa peduli, itu pasti ada. Tidak mungkin kan saya udah hanya di sekolah saja gitu, sedangkan si guru tersebut punya permasalahan di luar sekolah juga, dan kita juga harus bisa mengimbangi keduanya itu. Dan tentunya ketika mengambil keputusan ini harus didasari dengan kesadaran yang penuh ya, tidak dalam keadaan emosional ataupun yang lainnya yang memicu keputusan-keputusan dianggap nanti kurang tepat ya. Jadi tentu dengan waktu juga mungkinnya, tidak waktu yang secepat-cepatnya, karena kan untuk mengambil keputusan yang bijak, yang tepat itu dibutuhkan prosedur-prosedur yang sangat perlu pertimbangan gitu, tidak dalam seketika gitu ya. Karena memang kasusnya terlalu berat ya. Iya, harus dipikirkan secara mendalam dan yang memang harus sesegera mungkin
harus secepat mungkin diambil keputusan, tergantung permasalahannya seperti apa. Luar biasa ya Ibu, dengan langkah-langkah yang Ibu ambil tuh dari dilema etika yang Ibu hadapi sekarang tentang personal guru yang dihadapkan pada permasalahan individu gitu ya, PS komunitas. Jadi memang kita itu dalam menyelesaikan dilema etika itu betul-betul luar biasa Ibu, dimana memang berbasis hasil akhir itu untuk kebahagiaan mungkinnya banyak orang guru tersebut, juga untuk baiknya ke sekolah seperti apa, kemudian juga memang peraturan yang memang harus ditaati oleh guru tersebut. Dan memang luar biasa Ibu memiliki rasa kepedulian juga, kita merasa kemanusiaan juga ya terhadap guru tersebut. Memang sungguh luar biasa dari langkah yang Ibu ambil itu betul-betul pertimbangan yang sungguh luar biasa gitu ya. Jadi keputusan yang diambil itu tidak serta-merta kita secepat mungkin mengambil keputusan itu harus tanpa memperhatikan hal-hal lain ya. Karena kita harus ketika mengambil keputusan dengan resiko yang sekecil-kecilnya, pasti ada dampaknya ya. Baik itu, tapi kita ambil yang sekecil-kecilnya dampaknya gitu, tentu ada. Jangan sampai yang terbesar karena itu juga berdampak pada psikologi guru, sekolah gitu. Oke. Baiklah Ibu, dengan pertanyaan selanjutnya saya lanjutkan ya. Iya. Nah, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang kiranya merasa Ibu efektif nih? Ya, tentunya komunikasi. Ya, komunikasi, mencari fakta-fakta di sekitar, dan juga mungkin sedikit pengetahuan, pengalaman yang saya dapatkan itu sharing dengan rekan sejawat gitu, agar bisa direalisasikan di permasalahannya guru tersebut gitu. Jadi kita tetap komunikasi dengan yang bersangkutan ataupun dengan rekan sejawat untuk bisa menghasilkan alternatif atau solusi yang positif gitu. Iya. Oke. Baik, jadi hal yang sangat efektif itu adalah komunikasi ya. Komunikasi yang baik, dan juga mungkin kesepakatan bersama gitu ya. Betul. Jadi di mana nanti komunikasi tersebut akan menghasilkan sebuah kesepakatan untuk bersama gitu ya, untuk mengambil keputusan untuk kebaikan bersama seperti itu. Oke, nah baiklah. Nah, dari tadi hal-hal yang efektif nih menurut Ibu. Nah, sekarang apakah ada tantangan ketika Ibu harus mengambil suatu keputusan pada kasus tersebut? Adakah tantangannya? Kira-kira seperti apa kalau ada? Kalau tantangan pasti selalu ada ya. Karena untuk mengambil sebuah kebijakan itu bukanlah hal yang mudah. Tapi kita juga tergantung tingkat kesulitan dari permasalahan itu sendiri. Kalau memang permasalahannya masih bisa dihadapi dengan dengan solusi yang masih standar gitu ya. Nah, namun kalau misalkan tingkat permasalahannya sudah level tinggi itu tentu akan kesulitan gitu ya, akan kesulitan dalam mengambil sebuah keputusan, karena itu kan dampaknya juga sangat besar gitu terhadap orang tersebut gitu. Jadi memang tergantung dengan tingkat kesulitan dari permasalahan itu sendiri. Oke, baiklah. Jadi tantangannya memang tergantung daripada kasus tersebut permasalahan, apakah itu permasalahannya memang tidak terlalu berat atau permasalahan itu memang sangat berat gitu untuk dihadapi. Ada level-levelnya gitu ya. Mungkin itu sebuah tantangannya untuk Ibu. Oke, baiklah. Nah, dari tantangan yang Ibu tadi hadapi gitu ya, nah kira-kira dalam menyelesaikan permasalahan dari kasus yang Ibu hadapi itu dalam pengambilan keputusan, apakah Ibu ada tata kala atau jadwal yang harus diselesaikan, apakah si permasalahan itu harus segera diselesaikan ataupun memang jadi memilikilah jadwal gitu. Maksudnya
jadwal untuk sebuah penyelesaian permasalahan. Apakah ada jadwal? Ya, idealnya itu kan setiap permasalahan harus diselesaikan sesegera mungkin gitu. Tapi kita juga harus melihat konteks permasalahannya itu tadi, kembali kepada konteks permasalahan itu. Apabila harus diselesaikan pada saat itu harus selesaikan. Tapi apabila karena kan permasalahan itu berbeda-beda ya, seperti tadi contoh misalnya ya salah satunya terkait sikap etika, itu kan sesuatu hal yang bisa diselesaikan dalam itu juga gitu ya. Tapi kalau misalkan permasalahannya terkait dengan pembelajaran, nah seperti itu kan butuh proses ya, butuh proses dalam menyelesaikannya. Tidak bisa kita disikapinya secara langsung, tapi untuk langkah-langkah atau prosedurnya itu ya butuh waktu. Jadi kembali lagi kepada kasus-kasusnya ya, jadi di mana memang harus melihat apakah kasus itu harus segera mungkin diselesaikan atau memang harus perlu waktu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, baiklah. Nah sekarang apakah ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah ibu untuk dalam pengambilan keputusan? Tentu yang pertama itu tentu kerjasama dengan orang yang bersangkutan tersebut ya. Kadang kan tidak semua guru itu mau terbuka gitu ya. Nah itu tentu yang pertama itu. Yang kedua itu dari lingkungan, rekan sejawat ataupun dari orang tua ataupun dari muridnya itu sendiri. Jadi ada ya faktor-faktor yang memang membantu itu. Sangat. Karena kan kita itu sebagai pemimpin tidak bisa kan mengambil keputusan sendiri gitu ya, harus berdasarkan fakta-fakta yang ada di lingkungan sekitar. Ya, oke, baiklah. Jadi faktor yang memang mempermudah itu adalah rekan kerja juga ya, dan komunikasi yang baik dengan semua pihak warga sekolah. Oke, baiklah. Nah dari wawancara yang kita laksanakan hari ini, yaitu diantaranya di mana telah disampaikan bahwa pembelajaran yang kira-kiranya yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu sendiri dalam pengambilan keputusan itu seperti apa? Ya, tentu banyak sekali pembelajaran dari kasus-kasus atau permasalahan yang dihadapi. Sangat banyak sekali pengalamannya dan itu bisa menjadi pembelajaran yang berharga. Itu ketika saya mengambil keputusan di kemudian hari. Kalau dulu mungkin ketika awal-awal menjadi pemimpin itu ketika menghadapi sebuah kasus sangat sedikit gitu ya, ilmu atau pengalaman yang saya dapat, sehingga mungkin kebijakan-kebijakan yang diambil itu bukan kurang tepat tapi belum maksimal gitu ya, belum maksimal. Namun seiring berjalannya waktu dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, tentu itu akan menjadi sebuah pembelajaran untuk kedepannya dalam mengambil keputusan. Baik, jadi mungkin ibu dari pembelajaran dari pengambilan keputusan hari ini jadi banyak sekali pembelajaran yang dipetik ya. Jadi memang dulu saya melakukan ini ternyata belum maksimal. Jadi lebih tepatnya dari pembelajaran hari ini, ternyata saya harus seperti ini gitu ya. Ternyata dulu pernah mengalami kasus ini, sudah tahu gitu ya solusi yang diambil itu seperti apa. Mungkin kalau sekarang ada tambah-tambahan karena kan seiring dengan perkembangan zaman juga kan. Tapi setidaknya kita punya gambaran di masa lalu. Baiklah ibu. Nah, ada pertanyaan tambahan boleh? Dari kasus yang ibu tadi ceritakan tentang individu versus community ini. Jadi menurut ibu, nilai-nilai kebajikan yang ibu kenal itu seperti apa dari kasus seperti itu? Itu setiap kasus itu ada hikmahnya juga ya gitu. Dari setiap kasus yang dihadapi tentu akan menumbuhkan atau memunculkan nilai-nilai seperti nilai-nilai kebajikan seperti tanggung jawab, kejujuran juga, kebenaran, dan yang penting itu ya tanggung jawab dan kejujuran. Siapa yang terlibat dalam kasus tersebut? Tentu yang bersangkutan dan orang-orang sekitar, dan sejawat, orang tua, siswa juga. Apakah ada uji legalnya di kasus tersebut? Uji legal tidak ada. Nah, dari solusi yang diambil opsi lain, solusi yang diambil itu seperti apa untuk menyelesaikan kasus tersebut? Apakah ada solusi lain gitu ya? Ya,
seperti yang dibilang tadi ya, yang sudah dikatakan tadi bahwa itu tergantung ke kasusnya seperti apa gitu ya. Ketika kasusnya terkait dengan pembelajaran, tentu itu ada plan A, plan B gitu ya. Jadi ketika solusi A tidak bisa maksimal, kita beralih ke alternatif ke B gitu. Oke, baiklah. Itu daripada opsi solusi ya. Jadi tergantung aspek solusi atau konteks lain. permasalahan. Masalah. Nah, selanjutnya mungkin Ibu tahap pengambilan keputusan, dan keputusan itu memang harus secara tepat gitu ya, tepat sasaran ya, dan dengan kesadaran dan penuh. Kesadaran penuh, kesadaran diri juga harus bisa mengelola emosi diri juga ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian jadi bagaimana cara Ibu merefleksikan keputusan tersebut? Iya, tentu setiap keputusan yang diambil itu kan harapannya gitu ya. Harapannya bisa menciptakan lingkungan yang positif gitu ya. Bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Biasanya itu kan untuk melihat untuk melihat keputusannya tepat atau tidak itu kan memang butuh waktu gitu ya, butuh waktu kan kita kembali ke konteks permasalahannya gitu. Kalau misalnya tadi permasalahannya seperti pembelajaran, itu kita bisa melihat secara berkesinambungan gitu ya. Ada tahap evaluasi kan gitu, kita laksanakan setiap 1 minggu sekali. Nah, itu bisa dilihat apakah solusi yang sudah kita laksanakan sudah maksimal, sudah tepat atau belum. Ketika permasalahan individu atau tadi ya individu dengan faktor lain di luar sekolah juga, itu bisa dilihat secara seiring dengan seiring dengan berjalannya waktu gitu. Apakah si guru tersebut bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan juga bisa menunaikan kewajibannya di luar sekolah juga. Itu bisa dilihat dari nanti kesehariannya, apakah kewajibannya sudah terpenuhi di sekolah atau belum. Jadi bisa merefleksikan bahwa keputusan itu maksimal atau tidaknya itu dilihat dari bagaimana cara apakah permasalahan itu betul-betul bisa ditangani dengan baik itu oleh individu maupun pihak yang terkait. Seperti itu ya Bu. Aduh, terima kasih, mohon maaf saya mengganggu waktunya, dan luar biasa sekali hari ini saya mendapatkan ilmu juga dari Ibu, pembelajaran juga tentang kasus-kasus yang selama ini Ibu hadapi, dan memang sungguh luar biasa dari apa yang telah Ibu ambil keputusannya. Memang sangat betul-betul kalau lebih dalam menganalisa suatu permasalahan lebih teliti gitu ya. Dari runtutan langkah-langkah yang Ibu ambil itu luar biasa gitu ya. Jadi di sini saya belajar, mudah-mudahan gitu ya saya mampu ketika saya dihadapkan pada permasalahan yang mungkin tentunya setiap guru tentu kita punya permasalahan masing-masing yang dihadapi ya Bu ya, di sekolah masing-masing. Dan ini menjadikan pembelajaran bagi saya. Alhamdulillah betul dengan Ibu, dengan pembelajaran dalam pengambilan keputusan berbasis sebagai pemimpin ini betul-betul menambah wawasan dan ilmu. Terima kasih atas waktunya. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reski Rusmiati. Kali ini saya akan mewawancarai Ibu Kepala TK Siti Fatimah terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Perasaannya bagaimana? Senang, tapi ada deg-degan ya. Tenang ya, mau diwawancara. Nah, hari ini terima kasih atas kesempatan Ibu telah memberikan waktunya. Kita langsung saja Bu ya. Di sini ini terkait tentang suatu kasus atau permasalahan
di sekolah, baik itu kepada permasalahan atau kasus-kasus sebagai dilema etika atau bujukan moral. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Ibu. Nah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mungkin kalau jawabannya kurang sesuai tadi pertanyaan bagaimana saya dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Satu mungkin di apa secara teliti diidentifikasi dulu kasusnya dengan secara teliti, dipelajari apakah itu termasuk dilema etika permasalahan itu diidentifikasi dulu. Terus sudah diidentifikasi disimpulkan apakah itu termasuk permasalahan masuk ke dalam dilema etika atau tidak, agar kita tidak salah memberikan keputusan pada dilema etika itu, apakah itu sudah benar atau salah, sehingga kita kalau itu termasuk ke dalam dilema etika, jadi saya dalam memberikan keputusan itu tidak akan mungkin tidak akan salah keputusan. Yang sekali lagi yang pertama diteliti dulu apakah permasalahannya itu masuk ke dalam dilema etika. Yang kedua diidentifikasi, terus yang selanjutnya mungkin disimpulkan, begitu ya tadi pertanyaannya mengidentifikasi. Baik. Jadi Ibu dalam mengidentifikasi tersebut yang pertama diteliti dipelajari, kemudian dianalisa, yang nantinya akan disimpulkan, nanti dicari solusinya, sehingga pengambilan keputusan bisa jalan. Baiklah. Nah, untuk pertanyaan kedua nih, bagaimana Ibu dalam melakukan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Hampir sama ya, pertanyaan yang tadi sama, dan bagaimana melakukan pengambilan keputusan sama seperti tadi. Satu, mengenali dulu masalahnya, apa itu masalah di sekolah kita. Masalahnya banyak sih yang masuk ke khusus tadi PK 145. Boleh disebutkan kira-kira masalah apa? Masalahnya gini, Bu Resti, masalah tentang sertifikasi. Satu tentang masalah sertifikasi ini, kan sertifikasi itu harus jumlah murid itu satu guru 15. Sedangkan kita itu murid belum mencukupi. Kan itu juga merupakan suatu dilema ya bagi saya, bagaimana supaya guru tersebut itu bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi yang diharapkan, yang diimpikan oleh semua guru. Itu merupakan suatu dilema bagi saya. Terus yang pertama tadi mengenali itu ya, mengidentifikasi permasalahannya itu yang salah, saya diskusi dengan teman-teman. Gimana nih cara supaya yang sertifikasi itu bisa mendapatkan sesuai yang diharapkan, bisa tidak pindah sekolahnya dari TK 145. Kita kan sudah diskusi bagaimana caranya, dan mungkin dengan cara kita kampanye menyebar brosur, mungkin itu ya lebih banyak, mencari murid yang lebih banyak. Terus dengan meningkatkan kita kompetensi sebagai guru, jadi orang tua melihat kita, oh ini bagus ya kasih kompetensi guru-gurunya bagus. Nah, begitu, itu yang satu, masalah satu. Yang masalah kedua ada lagi, yaitu tadi kata saya meningkatkan kompetensi itu dengan cara apa? Yaitu dengan mengikuti seminar-seminar, atau kebetulan ada masalah dilema lagi di masalah IT. Nah, IT mungkin ini
bagi guru yang sudah mulai mau pensiun sudah tidak, itu juga merupakan dilema bagi saya, sudah tidak ada semangat untuk mengikuti pelatihan IT. Jadi itu juga merupakan suatu dilema. Jadi saya mencoba memotivasi guru tersebut dengan cara agar mau belajar, tidak ada kata tua untuk belajar. Dan alhamdulillah sedikit-sedikit dilema itu bisa terpecahkan. Jadi baik Ibu, ternyata dilemanya banyak ya Bu. Bukan hanya satu saja perihal tadi dilema tentang guru yang sertifikasi ya Bu ya. Tentu itu lebih kepada nilai-nilai kebajikan yang mendasar di mana terkategorikan dalam paradigma dilema etika itu masuk kepada jangka pendek dan jangka panjang, di mana si guru tersebut apabila mengikuti kegiatan PPG itu kan itu untuk kepentingan dirinya mungkin ya, untuk meningkatkan kompetensi dirinya, untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya untuk jangka yang panjang. Kemudian untuk jangka pendeknya ya mungkin istilahnya memang untuk memenuhi 15 anak itu ya itu cuma yang jadi dilema ya, yang jadi dilemanya itu susah mencari muridnya. Betul. Atau bisa juga rasa keadilan atau rasa kasihan juga ya, karena gimana tidak mungkin ibu juga memindahkan guru tersebut ke sekolah lain karena memang dia sudah lama berjasa di sekolah ini. Kemudian juga daripada rasa keadilan itu, jadi guru tersebut juga harus mampu menerima sesuai dengan keadilan yang harus diterima oleh dirinya, entah kesejahteraan guru ya, entah kesejahteraan guru ya kan menjadi guru di sini. Itu harus sama ya, betul. Jadi rasa keadilan lawan rasa kasihan ya Bu ya. Oke. Nah baiklah, pertanyaan ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan nih selama ini? Langkahnya terutama dalam dilema ketika yang di sertifikasi, mungkin langkah-langkahnya tadi dengan cara mengembangkan kita di lembaga kita supaya orang tua tertarik kepada lembaga kita TK Siti Fatimah. Jadi harus apa yang dikembangkan nih di TK Siti Fatimah? Misalkan dari segi apanya dikembangkan oleh guru semua, bukan guru tersebut. Jadi guru-guru di Siti Fatimah itu harus berkembang maksudnya berkembang itu dalam pendidikannya, dalam mengikuti seminar-seminar. Jadi harus memiliki rasa tanggung jawab nih, mengembangkan langkah-langkahnya kompetensi. Itu mungkin kita ini kan dilemanya sertifikasi, kita nggak punya murid. Langkah-langkahnya TK Siti Fatimah itu guru-gurunya harus berkembang, harus kreatif supaya orang tua tertarik menjadi sekolah di TK Siti Fatimah. Itu ya mungkin langkah-langkah yang akan kita tempuh untuk dilema ITK masalah sertifikasi guru ya, yang tidak kebagian murid. Harus pertama ibu juga harus melibatkan melibatkan guru tersebut dengan diskusi diskusi dulu, komunikasi. Satu mendiskusi dulu dengan guru-guru pihak-pihak yang terkait, terus pihak yang terkait dengan orang tua kita juga diskusi. Nih punya dilema ini, dilema Siti Fatimah, kita diskusi dengan orang tua, diskusi dengan boleh dengan yayasan, kita kan punya yayasan boleh diskusi, mungkin kan ada saran, itu langkah-langkahnya ya. Terus yang IT, dilema IT mungkin begitu sama, dipanggil langkah-langkahnya si guru tersebut diberi pengarahan yang tidak menyakitkan pengarahannya ya, mungkin diberi semangat
itu diberi arahan, diberi semangat kedua supaya bisa dia itu ada semangat lagi untuk belajar dalam bidang IT gitu. Mungkin itu langkah-langkahnya satu pengambilan keputusan yang jadi melibatkan pengambilan keputusan dalam dilema etika yang ada di sekolah kita gitu. Ya baiklah Ibu, jadi Ibu mungkin akan berdiskusi berkomunikasi dengan semua pihak yang terlibat terkait kasus atau dilema etika yang terjadi, dan nanti mungkin setelah sudah berdiskusi berkomunikasi mencari alternatif solusi sehingga pengambilan keputusan yang Ibu buat itu tepat ya. Nah betul. Nah dari hal pengambilan keputusan tersebut, apa hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Apa ya? Mungkin keputusan yang tepat yang efektif itu ya. Kalau keputusannya tidak tepat mungkin tidak efektif. Nah, jadi mungkin kalau dalam keputusan saya memberi keputusan tepat kepada guru-guru mungkin akan efektif. Tapi kalau keputusan saya yang ambil itu tidak tepat, mungkin itu tidak efektif, berdampak pada guru-guru, pada sekolah kita, begitu mungkin. Jadi hal-hal itu yang efektif, keputusan yang efektif yang dapat berdampak bagi kita, begitu mungkin. Baiklah, jadi dalam hal-hal yang memang efektif menurut Ibu ya dalam pengambilan keputusan itu adalah di mana Ibu melakukan pengambilan keputusan yang betul-betul tepat setelah melakukan diskusi, setelah komunikasi dengan pihak-pihak terkait, kemudian bisa menilai nilai-nilai yang memang bertentangan gitu ya. Kemudian juga setelah beberapa pengujian tentang baik itu benar atau lawan benar atau benar dan salah gitu ya. Kemudian setelah Ibu melakukan alternatif solusi yang dilakukan sehingga memang pengambilan keputusan itu efektif. Baik juga itu berdampak kepada lingkungan. Kalau keputusan yang saya berikan itu efektif, baik, jadi berdampak pada lembaga kita, atau dampaknya menciptakan lingkungan yang kondusif, yang positif, guru-guru bahagia dalam menerima keputusan. Mungkin itu. Nah dari kasus tadi ya Bu ya, saya ingin bertanya, apakah ada uji melanggar hukum tidak? Untuk sejauh tidak ya. Untuk sejauh ini mana kasus dilemanya ini tidak ada tentang kedisiplinan, tidak ada melanggar hukum di sini. Jadi kasus tersebut tidak ada pelanggaran hukum. Tidak ada pelanggaran hukum ya. Tidak ada. Iya betul. Tadi dari yang terlibat itu adalah guru ya, bisa orang tua dilibatkan, atau yang lebih tinggi kalau satu itu belum bisa terselesaikan, kita boleh panggil musyawarah dengan yayasan, atau kalau dengan yayasan belum sepakat, kita ambil ke yang lebih tinggi, boleh ambil pengawas atau bapak pendiri. Nah dari kasus Ibu tentang guru yang sertifikasi yang tadi yang bingung gitu ya, antara dia harus memerlukan murid yang sesuai atau apakah guru tersebut harus pindah dari sekolah ini. Nah fakta yang memang yang relevan ya dalam situasi ini memang benar bahwa guru tersebut harus melakukan mengembangkan kompetensinya dalam pelatihan profesi guru. Mungkinnya juga benar juga kalau memang
guru tersebut juga harus memenuhi jumlah murid yang memang harus dicukupi untuk syarat mungkin itu ya, untuk syarat pencairan KTG-nya mungkin ya, betul mungkin fakta-fakta yang memang relevan gitu ya dari kasus tersebut. Nah, tidak ada uji legal, memang tidak ada pelanggaran hukum. Karena keputusan yang Ibu ambil itu kan dipublikasikan tidak ya? Tidak. Di media cetak misalkan. Tidak. Paling tadi dimusyawarahkan dengan guru. Mungkin dengan guru dulu. Nah, solusi yang terbaik nih menurut Ibu, solusi lain dari kasus tersebut. Solusi lain tadi gurunya harus berubah, biar supaya kita terpenuhi murid yang untuk guru yang sertifikasi itu kan 15. Jadi guru itu harus berubah, harus ada perubahan. Harus ada perubahan, maksudnya bukan satu guru itu aja, lembaga itu harus berubah ke arah yang lebih baik supaya kita itu jadi percontohan, jadi para orang tua itu pingin memasukkan ke TK Siti Fatimah. Jadi TK yang paling dibanggakan atau oleh orang tua. Jadi mungkin supaya banyak peminat, solusinya itu harus tetap di sini gitu ya. Guru tersebut ingin saya itu guru itu harus tetap di sini. Terus solusinya si guru itu harus memenuhi mengembangkan dirinya supaya TK kita itu banyak muridnya, banyak peminatnya. Sehingga nanti muridnya kan banyak yang berdatangan gitu dengan kualitas guru-guru yang bagus gitu. Kualitas guru-guru yang bagus dengan cara apa kualitas guru itu? Dengan cara guru itu mengembangkan kompetensinya sebagai guru begitu. Nah, baik Ibu, terima kasih. Dan tadi ada hal-hal yang memang efektif ya Bu ya. Nah, sekarang hal apa saja yang merupakan tantangan nih bagi Ibu dalam pengambilan keputusan? Apakah ada tantangan nih Ibu ketika harus mengambil keputusan tersebut? Karena guru itu tetap harus tinggal di sini nih, tidak mau memindahkan misalkan Ibu keputusannya seperti itu. Tantangannya itu seperti apa ya tadi ya? Kan guru itu kurangnya murid ya. Tantangannya kurangnya murid, harus menambah murid, harus menambah. Bagaimana caranya itu juga merupakan suatu tantangan bagi kita dalam mengambil keputusan. Apakah guru itu harus tetap di sini dengan kita itu harus banyak murid. Jadi itu kan tantangan. Jadi susah sih keputusannya untuk mempertahankan guru tersebut. Memang itu merupakan suatu tantangan untuk mempertahankan guru supaya tetap tinggal di sekolah ini. Itu mungkin. Nah, berikutnya dari jadwal yang tadi sudah saya tanyakan ya Bu ya, memang tidak ada jadwal khusus ya untuk penyelesaian permasalahan. Jadi langsung aja. Kalau ada suatu permasalahan kita selesaikan langsung, jangan disimpan berlarut-larut. Ya, mungkin kalau disimpan begitu, jadi kita kan terlupakan. Kasihan kan yang mempunyai masalah gurunya itu tidak akan terselesaikan. Itu mungkin. Jadi tidak ada jadwal khusus. Tidak ada. Baiklah. Jadi langsung ya Bu, biar segera solusinya dicarikan, kemudian permasalahannya cepat diselesaikan. Nah, baiklah dari kemudian adakah faktor-faktor nih yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Ada sih banyak faktor, yaitu terutama warga sekolah. Warga sekolah itu ada guru, ada POMD, kita libatkan dalam pengambilan keputusan. Maksudnya begini, kita di dalam rapat dibicarakan ada kasus ini. Mungkin kan orang tua bisa membantu, kita promosikan sekolah supaya untuk masuk ke TK Siti Fatimah. Itu kan kita musyawarah dengan warga sekolah, dengan orang tua. Nah, itu solusinya. Satu mungkin dengan warga sekolah itu guru, dengan orang tua, bisa aja dengan yayasan, bisa juga dengan itu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah kita.
mempermudah gitu ya permasalahannya. Jadi faktor-faktornya mungkin adalah pihak-pihak yang terlibat, yang terkait. Yang terlibat di sini. Jadi bekerja sama bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini sehingga dapat diselesaikan secara tepat gitu ya, tepat sasaran, solusi yang baik gitu ya. Solusi yang baik. Nah oke. Nah dari hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengambilan Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran apa yang dipetik oleh Ibu? Pembelajarannya yang dipetik adalah dalam mengambil keputusan. Jadi dalam mengambil keputusan itu harus perlu pertimbangan. Begini kan di sini banyak guru. Kenapa kok guru itu harus dipertahankan kan gitu ya? Itu kan merupakan suatu keputusan tadi juga dilema ini. Kenapa guru itu harus dipertahankan? Sedangkan kita muridnya sedikit. Nah, jadi ini pembelajaran bagi kita dalam mengambil keputusan karena banyak hal guru itu udah lama di sini, ada keadilan begitu tadi kata Bu Resti. Kasihan juga. Nah, mungkin rasa kasihan dan rasa keadilan mungkin yang harus jadi pembelajaran lama gitu aja Bu Resti. Harus dipertimbangkan biar dalam mengambil biar keputusan yang saya ambil ini tidak melukai orang lain. Mungkin satu enak di satu guru merasa kok ini begitu ya, tapi jadi harus seimbang, harus sesuai dalam mengambil keputusan itu. Begitu mungkin harus ada pertimbangan begitu ya. Baik Ibu. Terus permasalahan itu dapat terselesaikannya dengan baik. Jadi tidak ada sudah musyawarah kita dapat menyelesaikannya dengan baik tanpa ada yang tersakiti begitu. Jadi hikmah nama begitu aja. Suatu permasalahan itu harus diambil yang tepat, harus dimusyawarahkan begitu. Baik, jadi mungkin pembelajarannya banyak sekali ya. Jadi dalam suatu mengambil keputusan itu tidak boleh tergesa-gesa, harus dilakukan secara berdiskusi, berkomunikasi, tentunya dengan pihak-pihak terkait yang terkait. Kemudian juga menjadi bahwa mengambil keputusan itu harus banyak pertimbangan, betul-betul menganalisis kasus tersebutnya dengan betul-betul teliti, sehingga memang keputusan yang Ibu ambil itu tidak menyakiti salah satu orang. Betul. Mungkin seperti itu Ibu. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu, alhamdulillah sudah selesai ya Bu. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lain bisa dipertanyakan. Sering aja boleh sih. Sering aja ya Bu ya, karena banyak sekali memang kasus-kasus itu yang tentunya kita hadapi ya. Cuma ya kita harus betul-betul belajar bagaimana cara mengambil keputusan itu yang tepat gitu ya, seperti itu. Bagaimana cara solusinya yang terbaik buat semua. Nah dari pembicaraan hari ini saya juga betul-betul belajar dari Ibu. Ternyata memang sungguh luar biasa sekali dengan jawaban Ibu, betul-betul runtut dan betul-betul dalam memberikan pengambilan keputusan dalam penyelesaian permasalahan itu luar biasa dengan begitu langkah-langkah yang memang luar biasa ya, dengan pertimbangan yang banyak sekali, dengan cara-cara yang memang tidak asal ya Bu ya, karena keputusan itu memang harus tepat Pak. Mungkin baik, terima kasih Ibu, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.